kita akan sedikit membuat majelis memperingati kejadian besar kepada orang besar yang pelajaran besar kepada umat yang besar, yaitu kejadian Isra dan Mi'raj yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Memperingati kejadian-kejadian besar itu bagian dari perintah Allah dan sunnah Nabi. Allah berfirman, wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka mengenai hari-hari datangnya pertolongan-pertolongan Allah. Waktu 10 Muharram baginda Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk puasa memperingati kemenangan yang telah Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam, di mana hari itu Allah hancurkan Fir'aun laknatullah alaih. Maka memperingati hari-hari besar itu bagian dari perintah Allah, sunnah Nabi. Insyaallah. Kenapa Nabi dulu tidak membuat Isra Mi'raj? Karena waktu itu belum diperlukan, orang masih segar dengan kejadian Isra Mi'raj itu. Sebagaimana waktu zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar adzan Jumat sekali karena belum diperlukan. Orang belum begitu banyak. Setelah Madinah itu penuh sesak manusia, Sayyidina Utsman membuat adzan 2 kali. Dan disetujui oleh seluruh ulama-ulamanya sahabat, dan seluruh sahabat tidak ada seorang pun yang protes. Dan 2 kali itu mulai zaman Sayyidina Utsman. Pada waktu Sayyidina Ali masih ada, beliau setuju. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas juga masih ada, setuju. Sayyidina Zubair bin Awam masih ada, setuju. Ulama-ulamanya sahabat, Sayyidina Ubay bin Ka'ab, qori'nya sahabat juga masih ada, setuju. Seluruh ulamanya sahabat setuju, yang lain pun semua setuju. Semua laki-laki setuju, wanita pun juga setuju, tidak yang tidak setuju, sampai jinnya sahabat pun juga setuju. Yang tidak setuju berarti tidak ikut sahabat. Paham? Karena kemarin saya itu di Aceh, ada orang tanya sama saya, itu adzan 2 kali itu nggak ada dalilnya katanya. Nggak ada dalilnya menurut orang yang tidak tahu dalilnya. Kalau orang tidak tahu itu pokoknya semua nggak ada gitu. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kejadian Isra dan Mi'raj kejadian besar yang belum pernah terjadi kepada nabi siapa saja sebelum yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pertolongan kepada beliau sehingga menyeberang lautan dari jalan raya ditembus sama Nabi Musa dan Bani Israel. Maka yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menembus 7 lapis langit sampai Sidratul Muntaha sebagai tanda keagungan mukjizat yang Allah berikan kepada beliau. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sanalah baginda Nabi alaihi salatu wasallam diresmikan. Kok diresmikan, masanya apa enggak resmi?
Ini keliru ini istilah diresmikan. Apa ya istilahnya? Allah tampakkan gitu aja lah. Sejak dulu memang sudah begitu. Di sanalah Allah tampakkan bahwa beliau ini adalah pimpinan dari seluruh nabi, seluruh rasul, di mana di sana beliau disuruh sholat dan seluruh para nabi, para rasul yang ada di sana makmum kepada beliau. Sayyidul Anbiya, Imamur Rusul, itulah nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi keistimewaan-keistimewaan yang Allah berikan pada malam itu kepada beliau. Asal mulanya itu baginda Nabi dakwah di Mekah. Ini urutan ceritanya. Bertahun-tahun baginda Nabi dakwah di Mekah. Berat tantangannya dari segala arah. Begitu sunnatullah, para nabi itu menghadapi tantangan-tantangan berat. Sedangkan mereka itu orang yang begitu mulia sekali di sisi Allah. Baginda Nabi itu kalau berjalan pohon-pohon pun tunduk menghormat. Binatang-binatang pun menunduk hormat. Unta pun sujud kepada Nabi. Iya sujud. Hati-hati sahih itu unta sujud kepada Nabi. Batu-batu mengucapkan salam. Sampai awan itu dikirim oleh Allah untuk menaungi beliau sehingga beliau tidak kepanasan. Tapi ketika beliau dakwah, beliau telah menghadapi tantangan-tantangan berat. Untuk apa? Supaya kita sabar kalau menghadapi tantangan-tantangan itu di dalam memperjuangkan agama. Insyaallah. Terus baginda Nabi pergi ke Taif dengan harapan Taif orangnya itu lembut-lembut. Karena Taif itu daerah pegunungan, udaranya dingin, kayak Magetan begitu. Orang itu kalau udaranya dingin, biasanya otaknya itu juga dingin juga. Biasanya. Tapi ketika Nabi datang ke Taif, ternyata orang Taif itu udaranya saja yang dingin, tapi otaknya panas ternyata itu. Sehingga malah bersikap yang tidak pantas kepada yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Sampai anak-anak kecil pun melempari batu kepada beliau. Beliau menangis di bawah pohon. Puncaknya tangisan beliau, illam yakun bika alayya ghadab fala ubali. Hai Tuhanku, asalkan engkau tidak marah kepada aku tidak peduli. Maka malaikat-malaikat pun dikirim oleh Allah. Ya Rasulullah, kalau engkau mau orang Taif dihancurkan, akan aku hancurkan sekarang dengan perintah Allah. Tapi baginda Nabi mengatakan tidak. Kalau mereka tidak mau beriman, saya berharap anak cucu mereka ada yang beriman. Begitu kelembutan hati yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW kepada orang yang betul-betul menyakitkan beliau. Begitu sakitnya hati Nabi pada waktu itu, sampai beliau mengatakan dalam satu riwayat, aku belum pernah disakiti melebihi ketika di Taif. Kemudian beliau pulang ke Mekah, tidur di Masjidil Haram. Tapi ini bukan tidurnya santri males ini. Tidurnya seorang pejuang yang telah habis-habisan memperjuangkan agama. Dan hatinya dipenuhi dengan sayang kepada umat, sampai kepada orang-orang yang menyakiti beliau. Maka Allah tidak membiarkan beliau tidur begitu saja. Allah kirim malaikat Jibril datang membawa Nabi
dibelah